semuanya. Ya, semakin hari semakin banyak muncul asumsi dan info-info yang menyesatkan. Sehingga kita sedang fokus terhadap pencarian pelaku 3 orang ini. Tetapi karena banyaknya asumsi ini itu terpecah akhirnya, Mbak. Begitu kan? Jadi kami melihat ini peradilan sesat. Peradilan sesat. Kalau ini benar terbukti Saka dan 7 terpidana lainnya itu bukan pelakunya, siapa yang bertanggung jawab jadi, Mbak? Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Siapa yang bertanggung jawab atas terpidananya mereka? Sementara saat ini kita sedang mencari 3 orang ini yang tiba-tiba dikatakan tidak ada lagi 2-nya. Oleh karenanya kami kemarin datang ke Komnas HAM itu yang menyampaikan perihal ini. Kami juga mencari keadilan. Kalau seandainya itu bukan pelakunya, siapa pelakunya jadi, Pak? Nah, tapi ini kan juga muncul tadi dari statement Bang Farhad tadi bilang bahwa ini kayaknya ada karena dari awal ada ayahnya Eki yang terlibat untuk mengusut kasus ini dari awal. Mungkin dengan rasa emosi tadi seperti itu bahasanya saya mengutip. Nah, dari kuasa hukum sama-sama korban, Vina korban, Eki juga korban. Pernah berbincangkah mungkin dengan pihak keluarga Eki mengenai peristiwa ini, terutama mungkin setelah peristiwa pembunuhan ini begitu booming sekali selama 8 tahun belakangan ini baru terungkap lagi? Kami sudah mencoba menghubungi keluarga Pak Rudiana, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Nah, ini juga kami bertanyakan, ada apa ini Pak Rudiana tidak mau menjawab? Kami kan mau tanya, Mbak, sebenarnya bagaimana sih saat itu terjadi? Kita ini kan mau mencari juga kan, sebenarnya membantu beliau untuk mengungkap. Tapi sampai hari ini tidak ada. Dan ini kami mau tanya ke siapa? Mau tanya ke penyidik, gak mungkin. Pak Rudiana ditelepon tidak dijawab, di WA oleh Pak Hotman juga tidak dijawab. Jadi benar-benar menutup gitu. Jadi ini kan jadi kayak bola liar yang sana ke sini, sana ke sini. Akhirnya kan semua orang bisa, oh itu bisa salah, oh itu bisa salah, itu bisa salah. Nah, nggak akan ketemu begini, Mbak. Tidak akan ketemu. Bahkan Peggy sekarang. Ya. Peggy ini jadi korban saat ini ya. Karena ya kami juga melihat apakah iya Peggy ini pelakunya Jadi, sih. kuasa hukum sepakat nih, Peggy dianggap sebagai korban. Ya, menurut kami saat ini korban. Peggy sebagai korban. Ya. Jadi kuasa hukum juga nggak yakin bahwa Peggy terlibat. Bukan tidak yakin dengan kinerja Polri, yakin. Cuma terlalu cepat karena melihat jarak 8 tahun yang tidak ada proses pencarian. Tiba-tiba. Bahkan DPO itu kan tidak ada fotonya, hanya siliwat juga tidak ada, hanya nama dan alamat. Ya kan, nah tiba-tiba dalam waktu 4 hari bisa menangkap sosok yang diduga Peggy, kemudian menghilangkan 2 nama. Gitu. Tapi saya kemarin konfirmasi dengan Pak Dirkrim beliau mengatakan bahwa ini adalah keterangan dari para terpidana juga yang menyatakan bahwa memang 2 nama itu tidak ada sebenarnya, hanya sebut-sebutan aja. Tetapi kan di dalam fakta persidangan, di dalam putusan itu jelas, Pak, tidak ada di antara mereka ini yang menumpalkan satu perbuatan itu kepada orang lain. Mereka di situ menyatakan mengakui sama-sama perbuatan. Oke, soal Gitu. Saka ini juga ada. Saka mengaku bahwa ia terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena dia dipaksa dianiaya di dalam penjara. Ketika ia bersaksi juga di dalam pengadilan, ia merasa dipojokkan oleh majelis hakim pada saat itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini nanti kalau saya komplain ke Bu Titin jadi bahasa lagi. Kalau memang saat itu Saka merasa dia dianiaya dan dia sudah berbicara di hadapan majelis hakim, harusnya kan kuasa hukum membantah semua dong. Bila perlu ribut-ribut di situ dengan majelis hakim, ya kan? Cuman Sebentar, kita dengar dulu, Bang. saya juga, kenapa kok majelis hakim tidak mendengarkan ini anak di bawah umur? Kenapa dia tidak mendengarkan keterangan si anak ini? Begitu. Like, comment, and subscribe